vaksin pas puasa itu gimana ya dok ya? Batal nggak sih puasanya? Kalau misalkan sudah terjadi komplikasi yang berat, sudah terjadi infeksi ke seluruh tubuh kita, tidak menutup kemungkinan tipes itu bisa menyebabkan kematian. Gara-gara salah telur, bukan pakai telur omega, tapi telur biasa di warung. Jangan asal jajan yang jorok kayak gitu. Apa kata dokter? Saya Adi bersama... Saya Dr. Putri Sarah. Oke, halo Dokter Putri. Halo. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik Mas Baik, Adi. ya. Lagi sibuk apa nih sekarang? Hari ini sih lagi jaga di klinik aja nih, lagi praktek sambil bikin-bikin tulisan sama baca-baca artikel aja. Mas Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik dok. Oh, Luar oke. biasa ya. Ini Dokter Putri di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan untuk diskusi sama kita nih. Oke dok, to the point aja nih. Beberapa hari yang lalu saya sempat baca nih di Twitter, sempat viral gitu kan, ada orang yang nulis kayak gini, saya bacain ya dok ya tweetnya. Dia tuh nulis fix tipes W gara-gara telur mentah dan pop mie WKWK. Gara-gara salah telur, bukan pakai telur omega tapi telur biasa di warung. Ini dia nulis itu udah dapet like sekitar 10.000 kali, terus di retweet udah 1.108 kali. Tapi emang bener nggak sih dok kalau misalkan makan telur mentah itu bisa bikin tipes kayak gitu? Wah, tweetnya udah viral banget tuh ya, udah banyak yang viral. lihat. Oke, pertama-tama memang kalau kita baca informasi tentang kesehatan kayak gitu, kita harus lebih aware ya, ngelihat sumbernya juga. Kadang apa yang viral itu belum tentu valid informasinya. Terus kedua mengenai bener nggak sih kalau tadi makan pop mie terus telurnya nggak pakai telur omega tipes, sebenarnya itu nggak tepat ya, karena yang kita perhatikan tuh bukan masalah telurnya jenisnya apa, tapi bagaimana kita mengolahnya dari tingkat kebersihannya sama kematangannya. Jadi kalau dibilang fix nih karena telurnya bukan telur omega, enggak gitu, itu enggak benar. Yang mau telurnya apa aja asalkan itu diolah dengan bersih dan matang, insya Allah sih nggak kena tipes gitu Mas Adi. Gitu ya. Jadi ini kan yang difokusin sama orang yang nulis itu tadi kan karena telur mentah aja nih. Tapi berarti sebenarnya selain dari telur mentah itu bisa dari mana dok orang bisa terjangkit virus tipes ini? Jadi tadi karena kesebut tipes nih ya, sebenarnya kalau misalkan bukan dari telur dari mana aja tuh. Nah, banyak nih penyebaran dari sakit tipes. Jadi tipes itu sendiri kan sebenarnya sebuah infeksi ya, disebabkan oleh bakteri namanya bakteri Salmonella typhi. Nah, bakteri Salmonella typhi ini tuh bisa menyebar melalui kontaminasi makanan atau air yang kurang bersih. Terus juga misalkan ada makanan yang kurang matang, nah itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan itu bisa aja terjadi kontaminasi terhadap jajanan-jajanan yang kurang bersih, makanan-makanan yang kita beli di pinggir jalan yang tidak terjaga higienitasnya. Karena kan biasanya kita nggak pernah tahu ya bagaimana mereka mengolahnya, terus juga apakah alat-alat makannya atau alat-alat masaknya itu sudah dicuci dengan bersih. Nah, disitulah tempat bisa terjadinya perpindahan dari kuman Salmonella typhi itu, Mas Adi. Oke, gitu ya. Saya kira itu memang dari jajan sembarangan aja sih. Memang dari tingkat higienis makanan tersebut, kemudian dari bahan-bahannya masih fresh atau tidak, kayak gitu ya dok ya berarti. Betul. Jadi nggak semua jajanan Mas Adi, bukan berarti maksudnya oh kalau gitu kita nggak bisa jajan sama sekali. Jadi itu nggak apa-apa Mas Adi. Kalau misalkan jajan itu nggak berarti semua jajanan itu berisiko menyebabkan tipes, nggak kayak gitu sih. Tapi bagaimana kita bisa bijak memilih jajanannya, kita harus perhatikan kebersihannya, terus juga bagaimana cara pengolahannya. Kalau bisa sih pastikan makanannya matang ya. Terus juga bagaimana alat-alat makannya apakah bersih seperti itu. Terus kemudian juga kita juga perhatikan bagaimana kesegaran dari makanannya itu, freshness-nya. Biasanya kita
di luar kuasa kita tuh, kita nggak tahu ya pedagang makanan itu kapan sih mengolah masakannya. Ada masakan-masakan yang emang pas kita pesen baru dibikin tuh, jadi kita bisa tahu oh ini fresh gitu kan. Nah, jajanan-jajanan itu sebenarnya nggak semuanya bisa menyebabkan kita sakit tipes, nggak bisa kita samaratakan gitu sih. Jajanan yang jorok atau kita yang asal-asal jajan nggak lihat dulu nih, ya itu memang bisa beresiko menyebabkan kita terkena tipes. Tapi kalau misalkan kita bisa pilah-pilih jajanan gitu ya, jajanan ini bisa dipilah-pilih juga ternyata. Yang penting kita perhatikan bagaimana cara dia menyiapkannya, bagaimana cara dia, kalau misalkan itu sesuatu yang baru dimasak, gimana dia masaknya, terus juga tingkat kematangannya, sama itu dia, kita harus lihat freshness-nya atau kayak kesegaran dari produk itu. Beberapa jajanan kan emang kadang dimasak pas kita lagi pesen nih, tapi ada juga yang udah dibuat dalam kemasan-kemasan gitu. Jadi kita jangan takut atau jangan ragu untuk nanya ke si penjual tentang jajanan yang mau kita beli. Ini kapan dibikinnya, terus ini dimasaknya gimana. Nggak ada salahnya kita buat nanya kayak gitu, karena salah satu ikhtiar kita sih ya untuk bisa mencegah kita tertular dari bakteri tipes itu dengan kita lebih pilah-pilih jajanan, jangan asal jajan yang jorok kayak gitu, Mas Adi. Gitu ya. Wah, saya jadi mikir nih Dok, saya kan kebetulan karyawan ya, nggak punya banyak waktu. Kalau misalkan mau masak sendiri juga kan kayaknya nggak sempet gitu ya Dok. Padahal sebenarnya kalau misalkan masak sendiri kan saya bisa tahu tuh kualitas bahan-bahan yang saya bikin itu kayak gimana gitu ya. Nah terus kalau kayak gitu, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, udah pasti saya nggak sempet tuh Dok. Pasti makannya juga pasti nyari makan-makan yang di sekitaran ya, sini gitu, iya, yang asal ada aja gitu. Nah saya kan juga nggak bisa tahu nih kualitas makanannya kayak gimana. Itu kan berpotensi banget berarti Dok sama tipes. Itu gimana Dok? Jadi apa saya tinggal nunggu aja nih kena tipesnya? Pasrah gitu ya? Oke, apalagi nanti bulan Ramadan jajanannya malah tambah seru ya?